Indonesia itu adalah gudang-gudangnya obat-obatan herbal karena Indonesia banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang bisa tumbuh subur di sini ya. Betul, selain Tiongkok dan juga Korsel Korea ya tadi ya. Nah, ngomong-ngomong soal pengobatan herbal, kita udah hadir nih dokter cantik kita, Dokter Lona, spesialis farmakologi. Selamat siang, dokter. Nah, kita lagi di depan kita udah ada buah mengkudu nih, Dok. Hari ini kita bakal ngebahas tuntas mengenai khasiat buah mengkudu. Karena katanya banyak sebagian orang yang meyakini bahwa buah mengkudu ini bisa mengatasi berbagai penyakit katanya nih, Dok. Tapi sebelum itu kita lihat dulu liputan berikut ini. Tak semua buah berasa asam manis dan menyegarkan. Mengkudu atau buah pace termasuk dalam buah-buahan yang tidak enak. Rasa dan baunya aneh. Walau tak enak, buah pace tetap dicari untuk dikonsumsi. Satu alasan mengkonsumsi buah pace adalah demi kesehatan. Buah pace dipercaya bisa mengobati ragam penyakit. Buah ini tergolong aman untuk dikonsumsi, namun tidak semua orang bisa cocok dengan mengkonsumsi buah mengkudu. Apalagi bila dikonsumsi dalam jumlah berlebih. Sebenarnya tahu-tahu enggak ya. Kalau tahu sih saya pernah ngeliat di rumah juga banyak pohon-pohon kayak gitu ya. Cuman tuh kalau buahnya sih agak-agak ngeri juga sih, Mbak. Enggak pernah. Belum pernah. Ya kata menurut kesehatan itu memang memang bagus buat kesehatan. Tapi yang sebenarnya aku nggak pernah nyoba. Kayaknya sih nggak bisa dimakan, Mbak. Tapi yang saya tahu sih mengkudu itu dari daerah Bogor gitu ya. Dia tuh obat tuh bisa buat obat ngilangin kutu juga sih, Mbak. Yang saya tahu sih kayak gitu sih, Mbak. Belum cari tahu sih, soalnya saya masih hidupnya masih sehat aja alhamdulillah. Jadi saya belum mencari tahu, misalnya itu kan kayak ibaratnya obat ya untuk menyembuhkan penyakit. Nah, saya juga kebetulan belum ada penyakit, jadi saya belum cari tahu. Buah dengan bentuknya yang unik dengan bau tak sedap ini dipercaya mampu mengobati penyakit serius seperti kanker. Fakta atau mitos? Berikut simak penjelasannya bersama dokter di Ayo Hidup Sehat hari ini. Ya, itulah tadi ya mengenai buah mengkudu, dan banyak orang yang meyakini bahwa buah mengkudu ini bisa membantu pengobatan begitu ya? Iya, benar sekali Kak Indra. Nah, ini juga bisa menurunkan kolesterol. Wah, bagus katanya. banget. Jadi, banyak masyarakat beranggapan bahwa rutin mengkonsumsi buah mengkudu ini dapat menurunkan kolesterol. Itu Ini fakta atau mitos, Dok? Kalau dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah mitos, tapi mencegah peningkatan kadar kolesterol buat kita yang orang sehat itu fakta. Artinya sifatnya mencegah, bukan pengobatan. Kenapa? Karena kandungan zat aktif yang terdapat pada buah mengkudu itu baik untuk fungsi sel tubuh kita, termasuk fungsi sel liver yang berperan penting dalam proses produksi kolesterol atau lipid di dalam darah. Jadi dianjurkan mengkonsumsi buah mengkudu harian dengan dosis yang sesuai tentunya untuk menjaga kesehatan kita, termasuk mencegah peningkatan kadar kolesterol. Tapi tentunya harus diimbangi dengan pola hidup sehat nih. Selain mengkonsumsi buah mengkudu, kita juga harus rutin berolahraga. Batasi asupan makanan yang tidak sehat, misalnya lemak, gula. Baik, Dok. Nah, ini fakta atau mitos nih, Dok ya. Jadi kalau rutin mengkonsumsi ekstrak buah mengkudu itu dapat meredakan sakit sendi, Dok. Itu fakta atau mitos? Itu fakta. Fakta, Dok ya. Itu fakta. Itu saya lagi sakit-sakit sendi-sendi saya Bisa tuh, Dok. konsumsi Mau buah langsung dimakan mengkudu. Kak? Silakan, silakan. Gimana caranya, Dok? Gini, ekstraknya tahu. Ya, berdasarkan Buahnya formularium. Baunya banget nggak kan? enak, rasanya juga nggak enak. Iya, benar. Nah, berdasarkan formularium ramuan obat tradisional Indonesia, jadi mengkonsumsi buah mengkudu sebanyak 2 sampai 3 buah sehari dibagi menjadi 2 dosis itu dapat mengurangi keluhan nyeri sendi karena encok atau karena pegal linu. Tapi gini Mas Indra, sebelum kita mengkonsumsi buah mengkudu untuk mengobati nyeri sendi, tentunya kita harus diskusi dulu atau konsultasi dulu dengan dokter karena kan penyebab nyeri sendi ini beragam. Bisa karena infeksi, bisa karena kelainan sistem imun. Nah, untuk tahu penyebab nyeri sendi, alangkah baiknya kita diskusi sama dokter biar tahu nih terapinya bagaimana yang tepat. Boleh didampingi dengan konsumsi mengkudu setiap hari sebagai terapi tambahan. Ya, baik, Dok.
Nah dok, selanjutnya banyak fakta dan mitos yang beredar juga di masyarakat nih. Anggapan masyarakat katanya nih ya dok, rutin mengkonsumsi buah maupun ekstrak dari buah mengkudu dapat mengatasi diabetes. Ini fakta atau mitos? Maunya mitos atau fakta Mas Indra? Maunya sih fakta dong. Iya. Biar Oke, mampu gini. Jadi bantu orang lain. kalau mengatasi dalam artian mencegah Ha, atau ha. mengurangi seseorang Ya. mengurangi resiko seseorang menderita kencing manis itu fakta. 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 Jadi fakta ya dok? Fakta. Tapi kalau untuk mengobati pasien Ah. kencing manis saat Ah. ini masih Oke. mitos. Oke, gitu. jadi untuk mengobati masih mitos, tapi mengatasi fakta ya dok? Mencegah Mencegah. atau Mencegah. mengurangi resiko Mengurangi kita mengalami resikonya. kencing manis. Itu Mengalami fakta. kencing manis, oke. Kenapa? Karena si buah mengkudu ini kaya akan kandungan senyawa yang dapat menetralisir radikal bebas. Radikal bebas itu adalah salah satu faktor resiko kita menderita kencing manis. Dan itu dinetralisir dengan mengkonsumsi buah mengkudu secara teratur. Jadi nih dok, buah mengkudu ini sebenarnya nggak bisa untuk mengobati ya. Dia Tidak. hanya baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan Betul. ya Ya, dok. menjaga ya. kesehatan. Ya, betul sekali. Mm-mm. Ya, jadi Tapi- jangan diklaim untuk bahwa ini mengobati. Bukan. Diabetes Saat itu ini sendiri. belum. Belum. Saat ini ya. belum. Oke, baik. Tapi dok, ini saya mau tanya nih dok, ini katanya rutin mengonsumsi buah mengkudu atau ekstraknya itu dapat menangkal penyakit kanker. Itu fakta atau mitos dok? Menangkal penyakit kanker sama nih kayak kencing manis. Kalau menangkal dalam artian mencegah atau mengurangi Ya. resiko kita Mm-mm. menderita penyakit kanker, fakta. Fakta ya. Fakta. Oke. Tapi sama kayak diabetes, kalau Ya. untuk mengobati seseorang yang sudah menderita penyakit kanker itu mitos. Hmm. Alasannya juga sama. Jadi si buah mengkudu ini adalah salah satu tanaman obat yang kandungan senyawa atau zat aktif yang ada di dalam itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Mulai dari vitamin, mineral seperti selenium dan kandungan senyawa lain yang contohnya adalah scopoletin yang memiliki aktivitas antioksidan. Tentunya baik untuk kesehatan sel tubuh kita sehingga sangat bermanfaat untuk menjaga tubuh kita tetap sehat, Ya. terhindar dari penyakit metabolik seperti kencing manis ataupun penyakit kanker. Baik, nah ini itu dikonsumsinya apa? Secara mentah-mentah begini Oke. dimakan atau udah mateng gitu? Atau gimana, dok? Dari formularium ramuan Ya. obat tradisional dianjurkan untuk mengkonsumsi buah mengkudu yang sudah matang. Yang sudah Sudah matang. Warna- Matang itu gimana dok? Nah, warnanya kuning tapi belum lembek. Oh, Belum lembek dalam artian belum ya. lunak. Iya. Kenapa yang sudah matang? Karena semakin matang buah mengkudu, semakin banyak kandungan zat aktif atau senyawa yang bermanfaat untuk tubuh kita yang dikandung di dalam buah tersebut. Dan cara mengkonsumsinya seperti apa? Di blender, lalu diperas, air perasannya diminum. Sehari dianjurkan untuk mengkonsumsi tidak lebih dari 4 sampai 5 buah mengkudu yang terbagi menjadi Sehari. yang Itu berapa terbagi gelas tuh, dok ya? kurang lebih 100 mili. 100 mili. Iya. Satu gelas 100 mili 100 ya? mili ya, satu gelas air mineral yang Itu kecil. 5 buah itu ya, dok ya? Ya, 4 sampai 5 4 buah sampai 5 terbagi buah. menjadi 2 dosis. Oh, tiba-tiba 2 dosis. Iya, Itu jadi- perlu dimasak dulu atau langsung, dok? Enggak, di blender Di terus blender aja, diperas. diperas. Iya. Oh, Tapi jadi nggak tentunya usah harus dimasak. dicuci ya, dicuci dulu, bersih. oke. Ha. Oh, baik. Berarti ekstrak perasannya itu dibuang atau gimana dok? Yang diminum adalah air Airnya. dari perasannya. Airnya. Ampasnya Airnya. maksudnya? Ampasnya Ah. boleh dibuang, yang diminum adalah air dari Airnya. perasan ampas tersebut. Tetapi kan saat ini juga ada yang tersedia ekstraknya ya. Nah, boleh saja mengkonsumsi ekstrak buah mengkudu selama mengkonsumsinya sesuai dengan dosis anjuran. Dan mengkonsumsi ekstrak buah mengkudu atau buah mengkudu yang sudah dikemas tentunya harus sudah dipastikan bahwa produk tersebut sudah mendapat izin edar dari BP POM. Jadi sudah terbukti aman dan memang benar-benar bermanfaat. Ya, seperti ini ya, ada di dalam kapsul seperti ini ya. Nah, ini sehari berapa kali, dok? Setiap kemasan atau setiap produk berbeda-beda. Pastikan baca kemasannya dan Baik. dikonsumsi jangan berlebihan sesuai dosis yang dianjurkan. Karena buah mengkudu walaupun tanaman obat bukan berarti tidak ada efek samping kalau kita mengkonsumsi berlebihan, Mas Indra. No. Kenapa? Karena buah mengkudu ini kaya akan kandungan kalium. Kalau kita mengkonsumsi berlebihan, tidak sesuai dengan dosis anjuran, dikhawatirkan malah menimbulkan gangguan kesehatan. Salah satunya adalah hiperkalemi atau peningkatan kadar kalium. Pasiennya akan mengeluh mual, muntah. Kalau dikonsumsi jangka panjang, itu yang tadi dokter Nisa bilang, gangguan fungsi organ, salah satunya ginjal. Iya. Oh gitu. Jadi memang harus benar-benar sesuai. Betul. Betul. Nah, kalau dalam jus itu tadi, dok, itu sehari bisa boleh berapa, dok?
Sehari itu maksimal 4 sampai 5 buah kan Iya, tergantung maksudnya ukuran buah. 2 dosis tadi kan? Terbagi Jadi- dalam 2 dosis. Jadi 4 sampai 5 buah itu di blender, airnya di blender lalu diperas. Air perasannya bisa dikonsumsi Itu pagi atau malam tuh, Dok? pagi dan malam. Oh, kan? pagi dan malam. Pagi 2 kali, sehari 2 kali ya, Dok? Iya, dan sesudah makan ya. Sesudah makan, jangan lupa. Nah Kak, ini kan sekarang lagi musim kawin, lagi musim kawin ya. Nah jadi katanya nih, buah dan ekstrak mengkudu ini bisa digunakan untuk meningkatkan kesuburan pasutri yang mendambakan keturunan. Ini fakta atau mitos? Nah didengar nih pemirsa yang abis kawin, Habis nikah. abis nikah. Kayak Mas Indra penasaran banget ya sama jawabannya ya. Jadi buah mengkudu itu dapat dikonsumsi secara teratur dan dapat meningkatkan kesuburan, itu fakta. Oh, fakta dong. Betul. Kenapa? Fakta ya. Sekali lagi nih, buah mengkudu itu adalah tanaman obat yang kaya akan kandungan senyawa atau zat aktif yang baik untuk tubuh kita. Artinya kalau kita mengkonsumsi dengan benar, dengan dosis yang sesuai, sel-sel tubuh kita akan berfungsi dengan baik, termasuk sel sperma dan sel ovum atau sel telur yang ada pada wanita. Dan Gitu. Aku pengen punya anak nih, Dok. Jadi seperti ini. ntar Nambah pulang lagi ya, Kak? langsung dibawa Iya, mengkudunya iya. terus Iya, dikonsumsi. siap. Baiklah kalau begitu. Dibawa semuanya, Dok. Iya silakan Kak dibawa. Bawa deh kalau gitu deh Baik, Dok, ini mungkin tips-tipsnya mungkin untuk pemirsa di rumah supaya bisa mendapatkan ini. Soalnya ada teman saya namanya Indra dari grup The Titans, Dok, pengen tahu gitu, Dok. Bagaimana tips aman Iya, mengkonsumsi betul. buah mengkudu? Oke, jadi dianjurkan kalau mau mengkonsumsi buah mengkudu, mengkonsumsi buah mengkudu yang sudah matang. Ya. Warnanya sudah kuning, karena semakin matang kandungan zat aktifnya kan semakin banyak. Artinya semakin baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Berarti di sini nggak ada yang matang ya Dok ya? Iya, Masih mentah masih semua. mentah semua. Oke. Lalu untuk bukan berarti karena ini tanaman obat aman dikonsumsi oleh semua orang, itu no ya. Buat orang-orang dengan gangguan fungsi organ, contohnya fungsi organ ginjal, fungsi organ liver, dan ibu hamil tidak dianjurkan mengkonsumsi buah mengkudu. Apalagi tanpa Kenapa, Dok? Nah, gini, karena tadi saya sudah bilang buah mengkudu itu kaya akan kandungan kalium. Contoh pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Kalau dikonsumsi tanpa pengawasan oleh dokter atau tenaga ahli atau tenaga medis yang kompeten, beresiko menimbulkan gangguan elektrolit yaitu hiperkalemia dan itu mengancam nyawa. Oh, baik. Jadi Betul. jangan ya untuk ibu-ibu hamil ya. Jadi berhati-hati, walaupun tanaman obat bukan berarti tanpa efek samping. Oke, berarti untuk orang-orang yang sudah terkena penyakit ginjal, Liver, atau diabetes mellitus, Ha-ha. hipertensi atau darah tinggi boleh saja mengkonsumsi buah mengkudu sebagai terapi tambahan, bukan sebagai terapi utama. Artinya tidak meninggalkan obat yang sudah diresepkan oleh dokter Anda. Baik, Dok. Terima bukan kasih pengganti banyak. obat ya intinya Dok Bukan, ya. tapi sebagai terapi tambahan. Ya, baik. Ya. Terima kasih Terima banyak. kasih banyak Dok. informasinya Dok, bermanfaat sekali ya Kak Indra ya. Iya dong pastinya. Aduh Kak Indra, nggak terasa nih Kak Indra, kita Iya. udah harus pamitan nih ke pemirsa nih. Yes. Udah 60 menit loh pemirsa kita menemani pemirsa di sini, padahal sebenarnya masih banyak ya yang pengen kita bincang-bincangin lagi. Tapi makanya saksikan terus nih Ayo Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang hanya di TV One. Nah, jika Anda terlewat dengan episode kali ini, Anda bisa langsung aja akses ke laman kita, yaitu di tv1.co.id dan TV One Connect. Baik, kita pamitan. Saya Indra Bekti. Saya Dr. Tengku Anissa, Indonesia, Ayo, Hidup Sehat. Terima kasih.